cinta itu selalu butuh perbuatan. Cinta itu selalu butuh perbuatan. Kita mencintai Tuhan itu bukan hanya waktu kita bilang aku mencintai Engkau Tuhan, tapi waktu kita bilang Tuhan aku mau kenal Engkau lebih dari apapun. Lagu ini, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Bayangin teman-teman, kita cuman punya kekasih sebenarnya cuman Tuhan, gak ada yang lain. Hidup yang sementara ini, suatu saat siapapun orang di samping kita itu bakal ninggalin kita. Siapapun itu. Dengar yang ini ya teman-teman. Orang tua kita pun suatu saat pasti bakal ninggalin kita, karena dia pasti dijemput sama Tuhan. Kita tuh bakal punya harapan cuman sama Tuhan, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kalau sekarang kita masih hidup enak-enak aja, hati-hati loh. Hati-hati. Apa yang kamu tabur saat ini akan kamu tuai nanti. Kalau kamu dari sekarang gak belajar untuk jadi orang yang indah di mata Tuhan, Tuhan pun gak akan mengindahkan kamu suatu saat. Kalau kita gak belajar mencintai Tuhan mulai sekarang, ada saatnya Tuhan pun gak kenal sama kamu. Kamu kira Tuhan itu murahan? Tuhan tuh maha murah, maha pengampun, tapi Dia tidak murahan. Dia bisa mengampuni kamu sampai saat ini. Kalau kamu masih dikasih nafas sampai sekarang, berarti Tuhan masih mengampuni kamu. Tapi ada saatnya, waktu kamu udah gak bisa nafas lagi, kamu baru tahu nyesalnya hidup tanpa Tuhan. Kamu baru tahu nyesalnya hidup tanpa Tuhan. Kamu baru tahu waktu yang kebuang dengan sia-sia untuk gadget kamu, Mobile Legend kamu, game-game yang kamu mainin, terbuang dengan sia-sia. Ingat itu. Jangan nyesel. Ingat itu, jangan nyesel. Kamu baru tahu loh, rasanya gak bisa mengampuni orang dan Tuhan gak bisa mengampuni kamu. Ingat, jangan nyesel. Hidup kita tuh cuman sekali. Sekali-sekalinya itu harus untuk cinta sama Tuhan, bukan yang lain. Orang yang gak cinta sama Tuhan itu kelihatan ciri-cirinya. Yang pertama, dia akan terasa baik-baik aja kalau dia hidup tanpa doa satu hari. Kayak sehari gak doa, biasa aja. Itu orang yang hidup gak peduli sama Tuhan, yang sombong, bisa hidup tanpa Tuhan. Sehari gak doa, dia bakal bilang, santai aja, gak apa-apa, masih ada besok. Kedua kalinya, masih ada besok, tenang aja. Itu orang yang sombong, bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak mencintai Tuhan, pasti dia hidupnya gak jelas. Males-malesan ngelawan orang tua, itu dia gak cinta sama Tuhan. Nilainya jelek di sekolah, kerjanya main game doang. Itu orang yang gak cinta sama Tuhan. Pertama, orang yang gak cinta Tuhan. Ingat nih ya, coba kita koreksi diri kita masing-masing. Orang yang gak cinta sama Tuhan, yang pertama, dia bisa hidup tanpa berdoa dalam satu hari. Tanpa doa, tanpa Alkitab, dia bakal baik-baik aja. Yang kedua, orang yang bisa hidup tanpa Tuhan, itu orang yang gak maksimal hidupnya. Sembarangan, ngomong sembarangan, bangun sembarangan, tidur lama-lama sembarangan, super sembarangan, males kerjaannya. Wah, itu sembarangan banget orang. Yang kedua, dia gak akan mencintai Tuhan. Yang ketiga, dia buat dosa pun dia gak peduli. Dia anjing-anjingin orang. Itu udah di titik dia bakal bilang, emang anjing. Habis itu gak ngerasa berdosa. Wah, dia lukain hati Tuhan pun dia gak peduli. Orang yang punya hal tiga ini, Cici bisa jamin, kamu gak akan berhasil. Kamu kalau berhasil di dunia pun, kamu gak akan berhasil di mata Tuhan.
Orang yang berhasil itu cuman orang yang mencintai Tuhan. Kamu mau jadi orang kaya kayak gimana pun, orang cerdas kayak gimana pun, tanpa Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Kualitas seseorang bukan dilihat dari berapa uang yang kamu punya, materi, cantiknya kamu, pangkat kamu, IP kamu, nilai kamu. Kualitas seseorang itu terlihat dari orang yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Cuman itu kualitasnya. Orang yang indah di mata Tuhan, orang yang indah di mata Tuhan, pasti dia gak cinta apapun melebihi Tuhan. Dia pasti bakal ketemu Tuhan tiap hari. Dia pasti bakal nekat ninggalin dosa-dosanya demi Tuhan. Tapi orang yang tidak mencintai Tuhan, dia bakal biasa-biasa aja gak ketemu Tuhan. Dia bakal hidupnya gak jelas, ngomongnya jelek, tidurnya gak jelas jamnya. Bukan jamnya berarti kalian gak bikin tugas sampai pagi, tapi gak jelas, saking malesnya tidur terus. Gak mau kerja, males kerjain tugas. Yang ketiga, dia males ninggalin dosa sampai jadi beku. Sampai jadi beku. Tahu gak, kalau orang pindah agama, itu bilangnya apa? Dia mendukakan Roh Kudus. Di Alkitab ditulisnya gitu. Dia mendukakan Roh Kudus dan gak bisa diampuni. Betul gak? Baca Alkitab kan di sini. Orang yang pindah agama, wah itu gak bakal bisa diampuni. Tapi orang yang pindah agama, itu sama aja, sama dengan orang yang tiap hari bikin dosa tapi gak mau berubah. Itu juga orang yang gak bisa diampuni. Gak bisa diampuninya gimana? Nanti waktu kamu menutup mata, kamu gak bisa lagi ulang kesempatan kamu. Ingat teman-teman, Tuhan itu baik. Dia maha murah hati, tapi dia tidak murahan. Apa yang kamu tabur akan tetap kamu tuai. Kamu yang pacaran sembarangan, kamu yang main berjam-jam, kamu yang buka Instagram berjam-jam, kamu yang ngelawan orang tua, kamu yang hidup tidak berkualitas, males-malesan, kamu yang kerjanya ngomongin orang, kamu yang kerjanya membenci orang, kita yang kerjanya tidak memperkarakan hidup kita di mata Tuhan, akan kita tuai nanti. Ingat,